Yo, balik lagi bersama saya Christopher di channel Kalosa Gadget. Dan hari ini seperti biasa kita akan mereview sebuah laptop dengan sejujur-jujurnya tanpa di-endorse oleh brand manapun. Setelah kemarin kita bahas Acer Aspire 5 yang pakai Nvidia MX 550, kali ini lebih menarik karena dia sudah pakai RTX 2050. Jadi langsung aja kita tonton videonya terlebih dahulu. Pertama kita bahas soal desainnya, ini masih sama persis seperti Acer Aspire 5 yang kita bahas kemarin, cuman beda di ukuran aja, dimana ini layarnya menggunakan 15,6 inch, jadi untuk bodinya sendiri dia lebih lebar dan ada space di sebelah kanan untuk naruh numpad. Kemudian touchpadnya ini lebih besar, menyesuaikan dengan ukuran layarnya supaya navigasinya jadi lebih nyaman juga. Dimensi laptop ini di 36,3 x 23,8 dengan ketebalan 1,8 cm dan bobot di sekitar 1,8 kg. Kemudian lanjut ke bagian layarnya, dia berukuran 15,6 inch, Full HD 1920 x 1080 pixel, aspek rasio 16:9, menggunakan panel IPS dengan color gamut di 45% NTSC. Tingkat kecerdasan maksimumnya di 250 nits, tapi waktu kita coba di display SDR test dia kebacanya di 270 nits dan refresh rate layar ini ada di 60 Hz. Jadi sebenarnya masih menggunakan spesifikasi layar yang sama seperti Acer Aspire 5 yang kemarin, cuman beda di ukuran panelnya aja. Untuk portnya di sini masih sama persis, ada 3 buah USB Type A dan satu yang sebelah kiri sudah always on USB. Kemudian ada Thunderbolt 4 juga dan ada port RJ45 untuk memudahkan kalian yang butuh koneksi internet menggunakan kabelan supaya lebih lancar. Dan sebelum kita masuk ke bagian fiturnya, kita mau ingetin lagi soal Kalosa Shopping Surprise volume kedua, total hadiahnya ada 100 juta rupiah. Dan kalau kalian pengen ikutan, caranya ada di akhir video atau kalian bisa mampir ke IG kita di Kalosa Store. Selanjutnya untuk fiturnya sendiri dia sudah menggunakan modul Wi-Fi 6E dan juga Bluetooth 5.3 untuk konektivitasnya. Kemudian ada juga Windows Hello di mana kalian bisa login dengan lebih mudah dengan menggunakan sidik jari aja tanpa perlu kalian masukkan password secara manual lagi. Dan ini tampilan webcamnya dengan 720 pixel dan 30 fps dan hasilnya kira-kira kayak gini, dan sama juga di sini nggak terdapat shortcut untuk kalian bisa matikan kameranya. Jadi untuk kalian yang butuh privasi lebih lagi bisa menutupnya dengan manual menggunakan stiker atau hal yang lainnya. Untuk opsi update-nya di sini agak berbeda dibandingkan Acer Aspire 5 yang kemarin, di mana ada 2 buah slot SODIMM, yang satu masih kosong tempat kalian bisa upgrade dual channel. Kemudian untuk upgrade storage-nya sendiri disediakan slot M.2, jadi kalian bisa upgrade SSD NVMe PCIe generasi ketiga. Kemudian untuk pengujian baterai sendiri kita menggunakan PC Mark 10 Modern Office dan mode power laptop ada di balance, Wi-Fi dan backlit keyboard kita matikan. Serta tingkat kecerdasan layar kita turunkan di 50%, kita dapatkan hasilnya ada di 6 jam dan 14 menit. Sekarang kita akan bahas mengenai performance-nya, mulai dari prosesor terlebih dahulu, dan detailnya kalian bisa baca di sebelah sini. Dia menggunakan Intel Core i5 1240p dengan total 12 core yang terdiri dari 4 performance core dan 8 efficient core serta ada 16 thread. Entry cache prosesor ada di 12 MB dan base powernya di 20 Watt. Dan untuk hasil pengujiannya sendiri, di R15 kita dapatkan skor di 1853 poin. Untuk A20 single core-nya di 637 poin, sedangkan multi-core-nya dia ada di 3601 poin. Jadi udah cukup oke juga. Kemudian setelah kita looping sebanyak 10 kali, kita dapatkan rata-ratanya ada di 3200 poin. Sedangkan untuk suhu CPU core rata-rata di 64 derajat, tapi maksimum menyentuh 93 derajat Celcius. Kalau dilihat dari konsistensi performance-nya, ini jauh lebih baik dibandingkan Acer Aspire 5 yang kemarin menggunakan i5 1235U, tapi suhu maksimumnya jadi lebih tinggi. Ini karena i5 1240p punya jumlah performance core dan thread yang lebih banyak. Jadi performance yang lebih kencang pasti beriringan juga dengan kenaikan suhunya. Kemudian untuk pengujian di R23, single core-nya kita dapatkan di 1657 poin, sedangkan multi core-nya di 8673 poin. Dan terakhir untuk pengujian rendering 3D menggunakan Blender, kita dapatkan CPU rendernya ada di 5 menit 10 detik. Ini kira-kira mirip sama i5 atau bahkan i7 dari generasi yang sebelumnya. RAM bawaannya 8GB DDR4 dengan speednya 3200 MHz. Jadi sekali lagi untuk kalian mau upgrade jangan sampai salah beli, karena kalau kalian beli DDR5 nggak akan bisa kepasang di laptop ini. Kemudian storage-nya menggunakan SSD NVMe PCIe 512GB, masih generasi ketiga dengan speed rate-nya di 3706 MB/s, sedangkan RAID-nya di 3367 MB/s. Dan selanjutnya untuk grafik card, dia menggunakan dual graphics dengan integrated Intel Iris Xe yang baru akan kebaca waktu kalian pasang RAM-nya jadi dual channel, sedangkan pada konfigurasi bawaan single channel dia cuma akan kebaca di Intel UHD graphics saja. Sementara dedicatednya menggunakan RTX 2050 4GB 64 bit dengan TGP ada di 35 Watt. Nah, kita akan masuk ke sedikit pembahasan teknis ya. Kalau buat kalian yang masih awam soal GPU, ada yang namanya bus width dan satuannya 2 bit. Yang tadi di RTX 2050 ada di 64 bit.
Sedangkan untuk RTX 3050 yang punya kapasitas VRAM sama-sama 4 GB, dia punya buswidth yang lebih besar, ada di 128 bit. Jadi buswidth ini adalah banyaknya bit data yang bisa dikirim untuk diproses dalam satu waktu secara bersamaan. Jadi kalau kita bandingin performanya, RTX 2050 ini masih ada di bawahnya RTX 3050. Itu sebagai konteks saja untuk kalian ngelihat data-data pengujian selanjutnya. Untuk rendering video di Adobe Premiere, video 1 menit 4K cut to cut tanpa efek dan hanya single layer, dia mencatatkan waktu di 3 menit 24 detik. Kemudian untuk Blender GPU sendiri kita dapatkan waktu rendering di 2 menit 45 detik, ya masih cukup lumayan, walaupun performanya ini bisa dibilang masih di bawahnya RTX 3050. Kemudian untuk pengujian simulasi gaming sendiri di 3D Mark, untuk time spike kita dapatkan skor di 2521 poin. Untuk fast track-nya di 5973 poin dan stress-nya udah lolos dengan 99%. Suhu CPU rata-rata ada di 63 derajat sedangkan GPU-nya ada di 68 derajat, jadi masih termasuk cukup adem. Dan berikut inilah grafik perbandingan 3D Mark Price Track laptop ini dibandingkan beberapa laptop yang sudah pernah kita uji sebelumnya. Dan untuk pengujian gaming realnya yang pertama di Dota 2 dengan Full HD rata kanan kita dapatkan di 60 fps. CSGO Full HD high di 60 sampai 80-an fps. Valorant Full HD high di 75 sampai 80-an fps. Genshin Impact Full HD medium kita dapat di stabil 60 fps. Dan terakhir untuk game AAA ada Shadow of the Tomb Raider di 1080, lalu di DLSS-nya ada di quality dan grafiknya medium kita dapatkan sekitar 30 sampai 40-an fps di scene yang padat. Sedangkan untuk scene yang agak ringan kita bisa dapetin di 50 sampai 60 fps. Kesimpulannya ini laptop yang lebih powerful dibandingkan SRS P5 kemarin yang menggunakan MX550. Kegunaannya juga bisa diperluas daripada sekedar untuk melakukan kegiatan harian biasa ataupun untuk bermain game. Ini juga cocok untuk mahasiswa jurusan teknik yang butuh rendering 3 dimensi tanpa butuh kalkulator warna tinggi. Contohnya seperti mahasiswa teknik mesin yang butuh untuk ngerender bagian-bagian mesin. Kemudian ada juga mungkin mahasiswa geodesi ataupun kehutanan ya yang butuh untuk melakukan pemetaan kontur suatu wilayah menggunakan software macam ArcGIS dan lain sebagainya. Dan untuk harganya sendiri ini sangat menarik banget karena dia dijual cuma di harga Rp13.499.000, artinya cuma beda sekitar 2 jutaan dibandingkan yang kemarin. Dan kalian dapatkan laptop yang kurang lebih sama spesifikasinya tapi lebih powerful lagi karena sudah menggunakan RTX 2050, masih dibarengi juga dengan garansi selama 3 tahun serta tahun pertamanya ada accidental damage protection. Dan untuk total score laptop ini setelah kita total dan kita bagi 5 kita dapatkan di 7,7 poin. Segitu aja untuk review kita kali ini. Terima kasih buat kalian semua sudah menonton. Jangan lupa like dan juga subscribe untuk membantu channel kita lebih berkembang lagi. Dan kalau kalian punya pertanyaan langsung aja tuliskan di kolom komentar di bawah. Semua link sosial media kita ada di kolom deskripsi. Silahkan kalian cek karena di sana bakal ada info menarik yang kita update setiap harinya. Dan untuk kalian butuh belanja keperluan IT, langsung aja datang ke store kita di Jalan Majen Panjaitan nomor 6 Malang dan cabang kita ada di Mall Olympic Garden tepatnya di area sebelah food court. Kita juga ada di e-commerce di Tokopedia, Shopee, Blibli dan juga JD.ad. Silahkan kalian kunjungi. Segitu aja, saya Christopher. See you on the next video. Kalosa Shopping Surprise volume kedua hadir memberikan surprise di setiap pembelian barang Anda. Dapatkan grand prize Yamaha R15 and Mio M3. Total hadiah hingga ratusan juta rupiah loh. Shopping di Kalosa dapat surprise, dapat hadiah.